Assalamualaikum, selamat datang ke channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang nuklir. Bom nuklir adalah senjata paling mematikan yang pernah diciptakan oleh manusia. Bom jenis ini memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan seluruh kota bahkan negara dalam waktu yang sangat singkat. Pengepungan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia II, adalah contoh nyata dari bahaya bom nuklir. Dalam waktu beberapa detik, dua kota di Jepang itu hancur dan ribuan jiwa melayang dalam hitungan detik. Selain itu, ledakan bom nuklir juga dapat menimbulkan dampak radiasi yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Radiasi ini dapat memicu berbagai penyakit dan bahkan mempengaruhi genetika manusia pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, dampak bom nuklir tidak hanya terasa dalam waktu singkat, tetapi juga dapat berlangsung selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Selain itu, bom nuklir juga dapat memicu konflik dan perang antar negara. Teknologi bom nuklir saat ini memungkinkan setiap negara untuk memiliki senjata ini, yang berarti potensi konflik yang dapat memicu penggunaan bom nuklir semakin besar. Untuk itu, sangat penting bagi semua negara dan masyarakat dunia untuk bekerja sama dalam mencegah penyebaran senjata nuklir dan mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar negara. Kita semua harus menyadari bahaya bom nuklir dan berupaya untuk menghindarinya, demi kesejahteraan dunia dan keberlangsungan hidup manusia di bumi. Cara kerja bom nuklir. Bom nuklir bekerja dengan melepaskan energi yang sangat besar dalam bentuk ledakan nuklir. Proses ini dimulai dengan menggabungkan isotop uranium atau plutonium dalam jumlah yang tepat, sehingga terjadi reaksi nuklir berantai yang sangat cepat. Reaksi ini melepaskan energi dalam bentuk radiasi dan panas yang sangat besar. Saat reaksi nuklir berantai terjadi, sebuah ledakan nuklir yang sangat besar akan terjadi. Ledakan ini melepaskan energi kinetik dan radiasi dalam jumlah yang luar biasa besar, yang dapat menghancurkan benda apapun di sekitarnya dalam radius yang sangat luas. Selain itu, ledakan nuklir juga dapat melepaskan partikel radioaktif ke udara, yang dapat menyebar ke jarak yang sangat jauh dan memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak radiasi dari ledakan nuklir dapat menimbulkan kanker, kerusakan sel dan jaringan tubuh, bahkan kematian. Dalam perang nuklir, bom nuklir sering digunakan untuk menghancurkan kota atau infrastruktur strategis lainnya dengan tujuan memenangkan perang. Namun, dampaknya yang sangat besar dan merusak bagi lingkungan dan kesehatan manusia membuat penggunaan bom nuklir sangat kontroversial dan kontroversial. Karena itu, masyarakat internasional bekerja sama untuk mengatur penggunaan dan penyebaran senjata nuklir, serta mengambil tindakan preventif untuk mencegah penyebarannya agar tidak mengancam perdamaian dunia. Pencipta bom nuklir. Pencipta bom nuklir adalah seorang fisikawan teoretis bernama Robert Oppenheimer, yang memimpin proyek Manhattan pada tahun 1940-an. Proyek Manhattan adalah sebuah program rahasia yang dibiayai oleh Amerika Serikat, dengan tujuan mengembangkan bom nuklir selama Perang Dunia II. Oppenheimer lahir pada tanggal 22 April tahun 1904 di New York City, dan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat di bidang matematika dan fisika. Ia belajar di Harvard dan kemudian di Universitas Cambridge, di mana ia mulai tertarik pada teori kuantum dan astrofisika. Pada tahun 1942, Oppenheimer ditunjuk sebagai direktur proyek Manhattan, yang bertugas mengembangkan bom nuklir untuk Amerika Serikat. Ia memimpin ribuan ilmuwan, teknisi, dan personel lainnya yang bekerja keras untuk mengembangkan bom nuklir. Pada akhirnya, bom nuklir yang berhasil diproduksi dan diuji coba pertama kali pada tanggal 16 Juli tahun 1945 di Alamogordo, New Mexico. Namun, setelah bom nuklir dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada Agustus tahun 1945, Oppenheimer mulai mempertanyakan penggunaan bom nuklir sebagai senjata. Ia merasa sangat terganggu oleh dampak ledakan nuklir yang merusak dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Oppenheimer kemudian menjadi penentang senjata nuklir dan menghabiskan sisa hidupnya untuk memperjuangkan perdamaian dunia. Pada tahun 1963, Oppenheimer dianugerahi Presidential Medal of Freedom oleh Presiden Amerika Serikat atas kontribusinya dalam mengembangkan bom nuklir selama Perang Dunia II. Meskipun demikian, ia tetap diingat sebagai seorang fisikawan yang menunjukkan kesedihan dan penyesalan atas penggunaan senjata nuklir sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan perang. Saat ini, terdapat 9 negara yang diketahui memiliki senjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Meskipun demikian, beberapa negara tersebut tidak secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir mereka dan program nuklir mereka dilakukan dengan kerahasiaan. Amerika Serikat dan Rusia memiliki jumlah senjata nuklir terbanyak di dunia, dengan masing-masing memiliki lebih dari 4.000 hingga 6.000 senjata nuklir yang tersimpan dalam stok pile. Selain itu, China juga memiliki jumlah senjata nuklir yang signifikan, dengan diperkirakan memiliki sekitar 300 hingga 350 senjata nuklir. Di Eropa, Inggris dan Prancis adalah negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan telah mengakui kepemilikan mereka. Inggris diperkirakan memiliki sekitar 200 hingga 225 senjata nuklir,
Sementara Prancis memiliki sekitar 290 hingga 300 senjata nuklir. Di Asia Selatan, India dan Pakistan memiliki senjata nuklir yang diproduksi dan dikembangkan secara mandiri. Diperkirakan India memiliki sekitar 150 hingga 200 senjata nuklir, sedangkan Pakistan memiliki sekitar 160 hingga 170 senjata nuklir. Sementara itu, Israel dianggap memiliki senjata nuklir meskipun tidak secara resmi mengakui kepemilikannya. Diperkirakan Israel memiliki sekitar 80 hingga 90 senjata nuklir. Korea Utara adalah negara terbaru yang memiliki senjata nuklir dan telah melakukan uji coba nuklir beberapa kali. Meskipun jumlah senjata nuklir yang dimilikinya belum pasti, diperkirakan Korea Utara memiliki sekitar 20 hingga 30 senjata nuklir. Penggunaan dan penyebaran senjata nuklir menjadi perhatian internasional yang besar, karena dampaknya yang merusak dan berbahaya bagi kemanusiaan dan perdamaian dunia. Masyarakat internasional bekerja sama untuk mengatur penggunaan dan penyebaran senjata nuklir, serta mendorong negara-negara yang memiliki senjata nuklir untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik dengan cara damai. Banyak pihak yang berpendapat bahwa bom nuklir harus dihapuskan. Alasannya adalah karena senjata nuklir memiliki potensi kehancuran yang sangat besar dan dapat menyebabkan dampak yang merusak pada kemanusiaan dan lingkungan. Bahkan, hanya dengan satu ledakan senjata nuklir saja dapat mengakibatkan ribuan kematian dan kerusakan infrastruktur yang sangat besar. Selain itu, senjata nuklir juga memiliki potensi untuk menyebar dan digunakan oleh kelompok-kelompok teroris atau negara yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengakibatkan dampak yang tidak terduga dan bahkan lebih merusak lagi. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa senjata nuklir perlu dipertahankan untuk keamanan nasional dan sebagai sarana untuk mempertahankan kedaulatan negara. Negara-negara yang memiliki senjata nuklir merasa memiliki kekuatan dan keamanan yang lebih besar daripada negara-negara lain. Namun, secara umum, banyak pihak yang berpendapat bahwa senjata nuklir sebaiknya dihapuskan atau setidaknya dikurangi jumlahnya secara signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara negosiasi dan perjanjian internasional seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, NPT, dan Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, CTBT. Selain itu, juga diperlukan kesadaran global untuk mendorong negara-negara yang memiliki senjata nuklir untuk mengurangi penggunaannya dan mendorong kerjasama internasional dalam mengatasi ancaman nuklir. Setakat ini saja penerangan tentang nuklear. Terima kasih kerana menonton. Teruskan bersama kami pada tajuk seterusnya.